my channel. Hai, gimana kabarnya? Kali ini aku mau coba untuk pick a card ya. Ini khusus untuk kalian yang bisa couple, pendekatan, atau bisa juga untuk yang berkeluarga ya. Jadi di sini aku ada yang pick a card. Ini tentang gimana sih hubungan kamu dan dia ya. Tentang gimana hubungan kamu dan dia saat ini, karena ini timeless ya, ini bisa kapan aja udah terjadi, sedang kalian rasakan, atau memang belum pernah terjadi ya, baru akan terjadi. Jadi ini pick a card, kalian bisa pilih, lihat ya, di sini ada 4 pilihan kartu, kalian bisa pilih kartu ini udah saya shuffle terlebih dahulu, kalian bisa pilih salah satunya. Di sini ada 4 pilihan kartu yang sudah saya sediakan ya. Coba kalian pikirkan atau pilih, kalian lihat dulu ya, berdasarkan intuisi kalian masing-masing, mana yang menarik ya di mata kalian dari 4 kartu ini ya, 4 pilihan kartu ini. Yang pertama di sini ada kartu pertama ya, dari sebelah kiri. Ini kartu, anggap aja ini kalung ya, kalung gold. Untuk pilihan kartu pertama. Pilihan kartu kedua ini ada kalung black ya, black green ya, atau kalung hitam. Atau ini pilihan ketiga, di sini ada anting-anting ya. Di sini ada anting-anting, dan kartu keempat di sini ada mainan bros ya. Kalian bisa pilih kartu mana sih yang cocok, gimana sih keadaan hubungan kalian ya. Aku coba bacain, siapa tahu kamu kepo gimana dia terhadap kamu ya, situasinya gimana, mungkin ada informasi yang bisa tersampaikan atau ada manfaatnya dari bacaan ini untuk kalian yang memerlukan. Ini bacaan timeless ya, bisa terjadi kapan aja. Pick a card, ini juga bisa terbalik atau vice versa energinya. Jadi ambil manfaatnya ya, kalau cocok diteruskan, boleh kalian dengarkan bacaannya, tapi kalau nggak cocok jangan terpancing jadi emosi, jadi baper ya kalau nggak cocok atau bacaannya nggak sesuai dengan kondisinya kamu bisa lihat reading lain yang sesuai dengan kamu ya. Oke, silakan pilih terlebih dahulu. Setelah kalian pilih, di sini aku akan sisihkan dulu ya untuk bacaan yang pertama dulu. Kita akan coba bacain kartu pilihan yang pertama ya. Kalian yang pilih kartu pertama, langsung aku bacain aja. Di sini ada kalung gold ini ya, kartu pilihan yang pertama. Ini bisa kebalik energinya, tapi di sini aku bacain kondisi kamu yang di atas. Untuk si dianya ada di bawah kondisinya ya. Untuk kartu pilihan yang pertama, kartunya ada The Sun, Nine of Pentacle, di sini ada Three of Wands, ada juga Ace of Pentacle ya. Oke. Ini yang di tengah ini adalah bottom of the deck dari kartu yang sudah aku shuffle ya. Mungkin ini terkait dengan pertemuan ya. Antara kamu dan dia di sini terkait pertemuan. Untuk pilihan yang pertama mungkin keadaan hubungan saling merindukan atau ingin adanya pertemuan ya, mungkin berharap bisa sama-sama ketemu, ngobrol ya, bisa jalin komunikasi lagi dengan baik gitu ya. Intinya kamu merindukan pertemuan, kebersamaan. Karena kartu kamu yang di atas di sini aku bacain dominan untuk kamu yang di atas. Ini juga bisa kebalik ya, tapi di sini aku khususkan kamu yang di atas. Kamu nungguin dia. Untuk yang di atas kamu nungguin dia ya, penuh harapan ya. Di sini penuh harapan, kamu berharap penantian kamu untuk dia tidak sia-sia ya.
kamu berharap ada peluang kalian untuk bisa kembali, ada peluang kalian untuk bisa uh, komunikasi lagi, mungkin ada yang ingin kamu ceritakan ya. Di sini kamu berharap dia ini adalah orang yang tepat untuk hidup kamu ya. Kamu berharap dia datang dengan membawa cinta yang selama ini kamu tunggu ya. Aku ngerasa uh, dengan dia ya, saat bersama dia kamu uh, ngerasa hidup kamu lebih sempurna. Mungkin juga ada yang berpikir dari segi keuangan ya. Kamu ngerasa keuangan kamu akan lebih baik ketika kamu bersama dia, atau dia kembali lagi dengan kamu ya. Kamu berharap keuangan kamu lebih baik, dan kesempatan emas ya. Menurut kamu mungkin ini adalah kesempatan yang baik ketika kamu dapetin dia. Jadi ini orang yang selama ini kamu cari, atau dia ini orang yang selama ini kamu tunggu. Di situ ya. Sementara dianya sini ada Song of Wands, ada Six of Wands, ada Four of Pentacle, Master of Wands ya. Aku rasa apa ya di sini, dia banyak sekali perjuangan gitu ya. Tentang hubungan ini agak berat dia menjalaninya. Dia berusaha tulus ya, setulus hati untuk mencintai kamu, menyayangi kamu. Kalau bisa, apa yang dia berikan untuk kamu adalah sesuatu hal yang menurut dia akan menjadi sebuah hal positif lah untuk hidup dia gitu ya. Dia ngerasa kehadiran kamu ini membawa dampak positif untuk hidupnya dia, karena dia menyayangi kamu dengan tulus, dia menyukai kamu dengan ketulusan. Tapi memang di sini aku rasa dia ingin adanya kebebasan ya. Mungkin saat ini ada masalah yang dia hadapi tentang keegoisannya dia ya. Mungkin juga dia lagi banyak masalah atau pekerjaan ya. Untuk perasaan dia masih tulus ke kamu, masih baik, tetapi kondisi dia yang kurang baik. Mungkin dia belum bisa temuin kamu, belum bisa hubungin kamu ya. Di sini juga dia sedang berusaha keluar dari masalah yang dia miliki. Mungkin terkait dengan waktu ya, pekerjaan dia yang begitu ketat ya, dia harus disiplin di situ, nggak bisa main-main ya. Dia harus pentingin pekerjaannya dia dulu, atau di sini dia punya masalah dengan keluarganya ya. Dia ingin ada kebebasan dan setiap masalah bisa dia hadapi ya. Dia ingin bebas keluar dari keruwetan hidupnya ya. Mungkin saat ini dia memilih untuk menyendiri dulu. Aku lihat dia menyendiri dulu. Dia pingin jangan diganggu dulu ya. Dia pingin untuk tenangin diri dia dulu, atau dia mau masalah dia selesai terlebih dahulu. Jadi dia gak pingin diganggu sama kamu. Takutnya nanti perasaan dia justru mengganggu aktivitasnya dia, kerjanya dia di situ ya. Mungkin kalau kamu ngerasa dia menghindar, dia agak jauh untuk saat ini, aku rasa itu karena pekerjaan dia atau masalah yang dia punya ya, bukan karena perasaan dia yang pudar terhadap kamu ya. Dan aku rasa dia juga berharap ya, dia berharap ada perbaikan kembali antara hubungan kamu dan dia. Dia berharap bisa berbahagia lagi, perasaannya berbunga-bunga kembali. Dia mungkin ingin menata kembali hubungan kamu dan dia, tapi mungkin bukan saat ini ya. Mungkin saat ini bukan saat yang tepat untuk bisa fokus pada hubungan, karena dia punya masalah yang lain ya. Di situ. Masalah yang ada pada diri dia atau pada kehidupan dia di situ ya. Jadi ini terkait dengan pertemuan. Jadi mungkin ingin bertemu, tapi dia punya masalah dengan kehidupannya dia, dengan aktivitasnya dia. Sementara di sini kamu yang banyak menunggu dia ya. Kamu berhubungan dengan ada
Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Capricorn, Virgo ya di antara mereka. Di sini dia adalah orang-orang yang punya prinsip ya, orang-orang yang kalau udah menjalankan sesuatu dia akan fokus, nggak mau diganggu gitu ya. Bahkan mungkin dari fokusnya dia kamu berpikir kalau dia nggak peduli sama kamu, padahal dia pingin mungkin profesional dalam mengerjakan kehidupannya dia atau aktivitas pekerjaan dia gitu ya. Dia pingin jadi orang yang profesional gitu. Di sini untuk oracle card ada codependency ya, addiction, affecting your romantic life ya. Mungkin hubungan ini penuh rasa hampa ya. Untuk saat ini mungkin merasa ada kehampaan dalam hubungan. Memang hubungan ini harus ditata kembali. Kamu ngerasa mencintai dia itu seperti sebuah rasa kecanduan gitu ya, dimana ketika kamu ingin berhenti atau melepaskan dia, mungkin ada saat-saat dimana kamu punya titik jenuh ya, kamu ingin pergi dari dia, tapi pada saat itu semakin dalam kamu ngerasa semakin ingin pergi, semakin ingin menunggu dia, semakin ingin pergi semakin teringat sama dia, bahkan mungkin ada yang bermimpi tentang dia ya. Jadi perasaan kamu kayak ditarik ulur ya. Kamu nyoba untuk nyatuin antara perasaan dan logika kamu ya. Mungkin untuk perasaan kamu, kamu masih ada perasaan sayang ya. Dan itu berbanding kebalik dengan logikanya kamu yang ngerasa ini agak sedikit membosankan dan mungkin kamu juga bosan menunggu lama ya. Tapi di sini aku lihat ada kesabaran dari kamu untuk menunggu dia karena kamu tahu dia adalah orang yang terbaik untuk hidup kamu ya, dan kamu ngerasa punya kesempatan untuk bisa bertemu dia kembali, mungkin bukan saat ini tetapi kamu masih berharap nanti suatu saat dia datang lagi ya, dia hubungin kamu lagi, atau walaupun udah sama-sama berhubungan, di sini kamu berharap dia bisa temuin kamu lagi dan menjalin hubungan percintaan yang baik lagi, mungkin ya seperti itu. Hubungan ini mungkin butuh bumbu lagi gitu ya, harus ditata ulang biar hubungannya bisa romantis lagi, baik lagi, karena kamu membutuhkan perhatiannya dia ya, butuh saran atau pesan dari dia saat ini ya, atau malah dia juga yang membutuhkan kamu tetapi saat ini dia lagi pengen sendiri dulu. Oke, ini untuk kartu yang pertama, dia berusaha untuk keluar dari masalah dia dan berusaha untuk bisa nemuin kamu, walaupun kamu nganggapnya dia ini kurang peduli atau dia ini cuek terhadap kamu ya. Bahkan kamu ngerasa kamu sudah banyak mengorbankan waktu kamu untuk nungguin dia, sementara di sisi lain kamu ngerasa seperti bimbang apakah benar setelah kamu tunggu dia akan balik lagi atau enggak. Tapi kamu punya harapan besar dan yakin bahwa dia akan kembali lagi ya. Yang aku lihat juga di sini sebenarnya dia pengen temuin kamu, tetapi itu setelah masalah yang ada di hidup dia itu selesai dulu ya. Oke. Ini untuk kartu yang pertama. Aku akan coba bacain kartu pilihan yang kedua. Di sini untuk yang pilih kalung hitam green, black green ya, hitam hijau. Untuk kamu aku fokuskan kartumu yang di atas dan orang yang kamu maksud ada di bawah kartunya, tapi ini bisa vice versa ya. Oke, untuk kartu yang kedua, gimana sih hubungan kamu dan dia ini, seperti apa ini? Bottom of the deck untuk kartunya ya, udah aku taruh di akhir kartu. Untuk kamu ada Nine of Wands, Ten of Swords, The Hermit, Ace of Swords.
Night of One, hubungan yang ngerasa sebenarnya sama-sama ingin diperjuangkan, tapi rasanya apa yang dilakukan ini kurang maksimal. Jadi kayak maju mundur gitu ya, kayak pengen mempertahankan tapi rasanya berat, takutnya nggak bisa untuk mempertahankan, takutnya nanti nggak kuat ngadepin situasinya ya. Oke, kamu ya, sebenarnya hubungan ini berat ya. Untuk kartu yang kedua ini kamu ngerasa ini berat, tetapi kamu masih berusaha untuk kamu pertahankan. Kamu tahu hubungan ini udah hancur, udah babak belur ya. Kamu udah banyak kecewa di sini, banyak diuji dalam hubungan ini, tapi aku lihat di sini kamu masih bertahan. Jadi dalam lukanya kamu, dalam rasa sakitnya kamu masih bertahan. Masih ada harapan kamu. Ini aku rasa keadaannya memang hancur ya. Hubungan ini hancur, berusaha untuk melepaskan, berusaha untuk menyembuhkan luka di sana ada, tetapi di sisi lain aku lihat pertahanan kamu masih kuat. Kamu seakan masih yakin bahwa di balik kegelapan itu masih ada cahaya. Jadi kamu ngerasa rasa sakit ini terus akan kamu ingat, tetapi kamu tetap ingin mempertahankan dia, atau kamu berharap bisa lebih baik lagi dengan hubungan ini walaupun kamu dikecewakan ya. Di kartu kedua ini walaupun kamu dikecewakan, tetapi kamu masih ada harapan untuk memperbaiki kehidupan kamu lagi. Di sini ada rasa tersakiti untuk kamu yang pilih kartu kedua ya. Kamu masih sangat kecewa dengan orang yang di bawah ya. Ini entah kekecewaan tentang apa, yang jelas di sini mungkin terkait dengan hati yang terlukai ya, mungkin dari perkataan dia yang menyinggung kamu ya. Ada sebagian dari perkataan, ada sebagian memang dari tingkah laku yang memang sudah berbeda dari sebelumnya, atau di sini tersakiti karena dihianati ya oleh orang yang dibawa, luka yang belum bisa kamu sembuhkan. Kamu bahkan menutup mata ya, kamu bahkan ngerasa kamu yang tersakiti. Udah tidak ada harapan, tetapi hati kecil kamu bicara bahwa ini adalah sebuah ujian yang harus kamu lewati, dan kamu ngerasa dia masih bisa kamu dapatkan lagi mungkin ya. Walaupun kecil, tindakan kamu kecil untuk bisa mempertahankannya lagi, tapi kamu masih ingin untuk perbaiki lagi. Queen of Swords, Queen of Wands, Queen of Pentacles, Empress ya. Ayo. Aku rasa untuk orang yang di bawah mungkin dia sedang punya masalah dalam hidupnya ya. Mungkin dia melewati masa-masa yang sulit ya, terutama untuk mengendalikan diri sendiri. Jadi dia belum bisa fokus pada dirinya sendiri. Masih ada rasa apa ya, intinya dia mungkin ngerasa walaupun tanpa kamu dia masih kuat. Dia mungkin masih ngerasa walaupun tanpa kamu dia masih siap untuk menghadapi kehidupan gitu ya. Tapi di sisi lain aku lihat dia masih mantau kamu. Dia ngerasa dia kuat sendiri, dia ngerasa dia mampu tanpa kamu, tapi dia masih kadang kepoin kamu ya, kadang memperhatikan kamu dari jauh, lihat tindakan kamu seperti apa kamu ke dia ya. Walaupun seperti cuek, tidak peduli, tapi sebenarnya dia masih bikin stalking kamu, kepo kamu ya, kepoin kamu gitu ya. Di sisi lain dia masih ingin memberikan sesuatu untuk kamu, tapi di sisi lain juga kadang mungkin dia mudah terpengaruh oleh orang lain ya. Rasa kasihannya dia, rasa perhatian dia yang mudah untuk diberikan pada orang lain itu kadang bisa jadi
salah arti ya, mungkin salah artikan oleh orang terdekat dia. Mungkin dia di sini punya sahabat atau teman ya, entah teman curhat atau teman yang memang teman kantor atau teman main ya. Di situ dia ini orang yang mudah membuat orang lain nyaman. Dia orang yang mudah kasihan ya, orang yang mudah apa ya, terbuka gitu ya, orang yang mudah terbuka, humble terhadap orang lain. Jadi orang lain itu nilai kebaikan dia itu seperti mungkin jadinya suka gitu ya, karena lihat kebaikan dia, jadi orang lain mudah suka terhadap dia. Mungkin di situ kamu yang di atas tuh agak cemburu dengan sikap humble-nya dia terhadap orang lain ya. Kadang-kadang kamu tersakiti, kamu kecewa di situ ya. Atau bahkan ada sebagian dari orang yang pilih kartu kedua ini mungkin dia membagi perasaannya untuk yang lain. Dia nyaman dengan orang-orang di sekitar dia. Mungkin ada sebagian yang ngerasa nyaman dengan dirinya sendiri, tapi dia nggak mikirin orang lain atau orang yang sayang sama dia ya. Di sini kamu berdealing dengan Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Capricorn, Virgo juga ada ya. Oke. Oracle card. Ada honeymoon. Enjoy the bliss of holiday together. Jadi ini pesan ya. Aku rasa kamu sering mungkin mengurung diri, menyendiri ya. Kamu lebih banyak menjauh dari orang-orang gitu ya. Kebanyakan kamu lebih banyak menjauh dari orang-orang ya. Di sini kamu butuh refreshing, kamu butuh jalan-jalan ya, coba untuk lihat dunia luar. Di situ mungkin kamu bisa ngerasain bahwa ada kebahagiaan lain di luar sana ya, selain harus mikirin ruwetnya hubungan percintaanmu dengan dia ya, selain harus mikirin rasa sakitmu. Di situ ada kesempatan untuk mencari kebahagiaan lain. Mungkin kamu bisa jalan-jalan bareng teman kamu ya, mungkin bisa belanja di sini atau apa gitu ya, mungkin dengan keluarga juga bisa juga. Nggak harus mengurung diri, nggak harus menyendiri, karena semakin kamu nyendiri di situ makin akan bikin kamu lebih sedih, kamu terpuruk ya, kamu nggak akan ngerasa jadi orang yang paling tersakiti. Sementara dia nyaman dengan apa yang dia pilih, dia senang dengan apa yang dia jalani. Di sini dia siap menghadapi kamu, walaupun nanti kamu nyakitin dia juga, walaupun kamu tinggalin dia. Mungkin di sisi lain, kalau kamu balik, dia masih terima kamu ya. Kalau kamu maafin dia atau kamu balik lagi ya, ingin berbaikan dengan dia, dia masih terima. Dan kalaupun kamu pingin pergi dari dia atau kamu menjauh dari dia, dia akan terima semuanya ya. Dan di sini dia juga ada rasa kesal ya tentang sikap kamu terhadap dia. Mungkin dia ngerasa kesal juga. Kalian agak saling menjauh satu sama lain. Dan aku lihat orang ini dia bisa terima apa yang kamu lakukan terhadap dia. Jadi takutnya di sini kamu ketemu dia yang senang-senang di luar sana ketika kamu kecewa ya, atau di sini malah dia hura-hura, ketawa-tawa, mungkin punya teman baru ya, punya teman dekat, dia kurang peduli sama kamu ya. Aku rasa di sini ya kamu juga harus bahagia. Kalau dia bisa tenang dengan kondisi dia ya, kenapa kamu tidak? Ya walaupun kamu tersakiti, kamu kecewa ya, ini kan perjalanan hidup ya. Mungkin saat ini memang kamu harus ngerasain sakit, tapi ya jangan ditahan-tahan. Mungkin kedepannya bisa temuin kebahagiaan yang lebih baik, atau memang kalau kamu pingin lepasin dia ya, mungkin kamu bisa temuin orang yang lebih baik lagi ya.
Kadang kita dalam hubungan asmara atau percintaan memang harus gagal ya, tapi pasti akan temuin yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Atau kita tahu bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang tidak bisa kita paksakan untuk sesuai dengan apa maunya kita ya. Jadi ya udah deh, kalau kamu masih mikirin rasa sakit hatimu, lebih baik kamu refreshing aja, jalan-jalan gitu ya. Kalau memang ingin berbaikan sama dia ya boleh juga, tapi ya di sini kalian butuh untuk apa ya, perbaikan ulang, butuh untuk balik lagi deh saat kamu ketemu dulu kayak gimana gitu ya. Saat kalian sama-sama saling suka, saling sayang, saling jatuh cinta, di situ kalian balik lagi flashback ke belakang, cerita-cerita gitu ya. Siapa tahu rasa sayang, rasa cinta, perhatian yang lama pernah hilang akan balik lagi. Jadi jangan ada musuhan lagi gitu ya, jangan ada saling menjauhi lagi. Jadi kalian butuh adanya kebersamaan. Kalau memang ingin kembali harus bisa maafkan pasangan, maafkan orang yang kita kecewai ya, maafkan orang yang memang bikin kita sedih ya. Di situ kita harus bisa maafin mereka ya, walaupun kita nggak bisa lupa sepenuhnya, seenggaknya di situ bisa bikin hidup kita lebih baik lagi ya. Kamu harus pilih, harus fokus antara tinggalkan atau pertahankan. Jangan ada rasa bimbang. Kamu cari tahu gimana kondisinya dia saat ini, dan kamu harus tentukan tentang hidup kamu ke depannya harus gimana. Jangan mau berada dalam situasi yang berpikir bahwa hanya kamu yang dikecewakan ya terus menerus. Jangan berpikir dia akan bergerak duluan untuk kamu. Jangan berpikir dia akan datang langsung ya untuk minta maaf, atau dia akan duluan bergerak lah ya di sini ya, untuk bicara langsung. Yang lebih diutamakan adalah kamu harus perbaiki hidupmu dulu. Kamu harus perbaiki moodnya kamu ya. Jangan berharap pada dia yang belum tentu memikirkan kamu. Mungkin di sisi lain ada sih kondisi di mana dia penasaran dengan hidup kamu, tetapi orang ini dia agak egois ya. Dia amarahnya mungkin belum stabil. Di satu sisi dia bisa berubah menyenangkan, di sisi lain kadang dia menjengkelkan ya. Kadang dia datang tiba-tiba, dan mungkin juga kadang dia jadi orang yang cuek, bisa juga jadi orang yang perhatian ya. Kamu kadang sulit untuk menebak orang ini bagaimana. Jadi semua keputusan ada di tangan kamu, dan kamu harus bisa memilih keputusan yang tegas dan yang terbaik untuk hidup kamu. Kalau ngerasa dia rumit untuk hubungan, lebih baik kamu cari yang lebih pasti, yang cocok dengan sifatnya kamu. Kamu cari yang bisa nenangin hati kamu, pikiran kamu, bisa menghapus lukanya kamu gitu ya. Tapi semua balik lagi ke kamu. Kalau kamu ingin kembali sama dia, kamu harus bisa maafkan masa lalu, lupain gitu ya. Oke? Ini hubungan jarak jauh yang memang saling menjauhi satu sama lain, tetapi masih saling mengintai ya. Ini untuk kartu pilihan yang kedua, dan yang ini adalah kartu pilihan yang ketiga. King of Earth. Ini ada anting-anting tadi ya untuk kartu pilihan yang ketiga ya. Ada Ace of Water, Fortune Wheel, Hangman, Seven of Earth, Six of Water, Queen of Water, Nine of Fires, dan ada Ace of Fire. Oke? Kamu yang pilih kartu ketiga, King of Earth, Ace of Water, Wheel of Fortune ya, atau Fortune Wheel, Hangman. Di sini bottom of the deck-nya ada Ace of Fires. Ini tentang
mungkin kesempatan untuk bisa bangkit kembali ya, kesempatan untuk membangkitkan hubungan atau kekuatan ya, berkaitan dengan perjuangan mungkin ya. Untuk kamu orang yang di atas ya, di sini ada kesempatannya. Mungkin perasaan kembali lagi ya. Di sini ada perasaan ingin perbaiki hubungan, ingin kembali lagi, perasaan kamu mengalir kembali ya. Kamu seolah mengulang masa-masa di mana kamu jatuh cinta lagi, suka lagi ya. Kondisi yang membalikkan pikiran kamu, yang membuat kamu bingung. Kadang ada satu sisi kamu ngerasa nggak cocok ya, ada di sisi lain kamu ngerasa seakan kadang jatuh cinta lagi sama orang ini, teringat lagi ya. Waktu membuat kamu bingung. Di sini kamu seolah seperti orang yang linglung ya, bingung kok tiba-tiba kamu bisa lupa, tiba-tiba kamu bisa jatuh cinta lagi ya. Keadaan bingung, seperti tanpa tujuan. Mungkin kamu suka sama orang ini, tapi di sisi lain kamu ngerasa orang ini kadang kurang tepat untuk kamu ya. Dianya ada Seven of Cups, Six of Waters, Queen of Waters, Nine of Fires ya. Orang ini ada sesuatu ya yang di masa lalu mungkin ya. Aku rasa kamu berkaitan dengan orang di masa lalu untuk kartu yang ketiga ini. Mungkin dia adalah orang di masa lalunya kamu ya. Jadi di masa lalu ini adalah mantan kamu ya, orang yang pernah kamu cintai, dan mungkin orang yang pernah kamu lupakan, tetapi di sisi lain kamu ingat lagi ya, ada rasa cinta lagi, timbul perasaan lagi ya. Kok bisa kamu kembali lagi sama dia, ketemu lagi sama orang ini ya. Dan orang ini ngerasa hubungan masa lalu itu masih indah, dia belum bisa move on juga dengan hubungan itu. Ada Queen of Water juga ya. Jadi orang ini mungkin masih menunggu kamu juga ya, mungkin masih menyimpan perasaan untuk kamu. Jadi kalian sama-sama masih menunggu. Jadi seolah itu kan mantan yang udah pernah hilang, atau mantan yang hubungannya belum selesai tapi kok tiba-tiba ngilang gitu ya. Kamu setelah ketemu lagi, kalian berdua serasa jatuh cinta lagi ya, serasa balik lagi ke masa dulu dimana kalian mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama, atau kamu ngerasa berbunga-bunga lagi gitu ya. Nine of Fires. Tapi untuk dianya mungkin berat ya, ada sesuatu yang berat untuk menggapai bintang ya. Mungkin kamu bintangnya dia, kamu orang yang dia dambakan selama ini, orang yang memang dia incar ya. Agak berat ya untuk dia dapetin, tapi dia masih bersabar ya. Dia juga berpikir apakah mungkin bisa kembali lagi. Jadi mungkin kalian dipertemukan, entah tiba-tiba kalian ketemu di saat kalian mungkin jalan, tiba-tiba ketemu sama mantannya, atau di saat kalian mungkin kerja, dia satu kerjaan ya, atau mungkin ketemu di sosmed gitu. Intinya ini ada pertemuan kembali, masa lalu yang belum selesai, sama-sama ingin kembali, ingin diperbaiki. Tetapi untuk kamu yang di atas, kamunya bingung apakah dia masih bisa kembali lagi sama kamu ya. Kenapa kamu dibalikan pada
kondisi masa lalu yang sudah dilepaskan, atau bisa aja kamu yang di atas sudah punya orang lain ya, sudah punya cinta baru, tetapi kamu dipertemukan lagi dengan kekasih lama ya. Orang lama ini yang dibawa ini masih berharap, atau dia masih mengingat masa-masa kalian dulu ya. Dia masih menyimpan perasaannya untukmu, dan aku rasa dia agak berat untuk bisa pertahanin kamu lagi, atau dapetin kamu lagi ya, agak berat. Di sini ada kesempatan untuk kalian memperjuangkan hubungan lama, tapi kamu di posisi bingung ya. Kamu berdealing dengan Taurus, Capricorn, Virgo, ada Pisces, Cancer, Scorpio, dan Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke, untuk oracle card-nya. Oh, past life, relationship. You have known each other before ya. Past life relationship. Aku rasa di sini ini berkaitan dengan hubungan lama ya, tentang masa lalu yang memang harus kalian jalani lagi. Mungkin entah takdir yang membuat kalian seperti ini ya. Yang jelas ini hubungan yang harus kalian ulang kembali ya. Untuk kartu ketiga ini, yang pilih kartu ketiga, hubungan yang harus kalian perbaiki lagi. Di sini ada masa lalu yang tidak bisa dilupain ya, baik kamu dan dia. Tapi di sini yang lebih banyak ngerasa kehilangan, sedih, teringat akan masa lalu dia. Mungkin kamu pernah ninggalin dia, atau di sini intinya hubungan yang belum selesai tapi masih punya rasa sayang. Bisa aja salah satu pergi ya, meninggalkan pasangan karena mungkin pendidikan, atau tiba-tiba menghilang karena ada sesuatu ya yang membuat kalian terpisah. Mungkin juga jarak di sini ya. Ada perbedaan-perbedaan yang bikin kalian harus menghindar, tetapi perasaan kalian itu masih sama ya. Mungkin di masa lalu kalian pernah terpisah, tetapi ketika bertemu kalian masih dengan perasaan yang sama. Bahkan kamu yang di atas ini ngerasa jatuh cinta kembali, ngerasa ada kesempatan lagi ya. Kamu memang menunggu dia kembali, kamu memang berharap dia datang lagi, tapi ada sesuatu yang bikin kamu bingung. Kenapa bisa gitu kamu dipertemukan lagi dengan orang ini, padahal kamu mungkin sudah bisa move on sebelumnya, padahal hidup kamu sudah membaik ya. Tapi kamu ngerasa di saat bertemu dengan dia kamu jadi jatuh cinta lagi, kamu jadi suka lagi. Dan bahkan kamu mungkin berpikir, apakah ini takdir yang harus kamu jalani ya? Atau kamu ngerasa haruskah kamu kembali sama dia gitu. Itu bikin kamu bingung. Kamu juga bingung tentang perasaan dia, apakah dia masih orang yang sama seperti dulu, apakah dia masih menyimpan perasaan yang sama seperti dulu ya. Di situ bikin kamu bingung. Yang jelas kamu ngerasa jatuh cinta lagi, ada perasaan yang dalam untuk dia ya. Mungkin bahkan ini disimpan bertahun-tahun ya. Kamu sengaja simpan di hati kamu ya, ada nama dia di hatimu ya. Dan dia juga masih mengingat kamu. Di sini kalau kamu penasaran sama dia, dia masih menyimpan perasaan untuk kamu. Mungkin dia selama ini dia nungguin kamu ya. Dia mikirin kamu selama ini, tetapi kalian baru dipertemukan ya. Takdir baru mempertemukan kalian kembali ya. Orang masa lalu. Dia juga ngerasa berat untuk kembali, tetapi tidak bisa dibohongi, perasaan kalian masih sama seperti dulu. Jadi ini berhubungan dengan orang di masa lalu ya. Untuk kartu pilihan ya, agak berisik ya.
Oke, ini untuk kartu pilihan yang ketiga. Kamu berhubungan dengan orang di masa lalu yang hubungannya belum selesai. Mungkin kamu sebenarnya punya masalah yang membuat kalian jadi jauh, tetapi bukan berarti hubungan kalian selesai ya. Mungkin ini juga bisa kembali lagi ke masa lalu. Nostalgia dengan hubungan masa lalu ya. Mungkin ingin jalin hubungan kembali di sini. Ada kesempatan untuk bisa menjalin hubungan lagi. Kalian sama-sama berapi-api ya perasaannya, menggebu-gebu mungkin ya. Jadi sama-sama ingin maju lagi, ingin sama-sama mendapatkan satu sama lain. Ini untuk kartu pilihan yang ketiga. Oke, di sini aku akan coba bacain kartu pilihan yang keempat ya. Ini bros tadi ya, yang pilih bros ya. Kartu pilihan yang keempat. Sini ada Ace of Swords, Four of Cups, Five of Pentacles, Seven of Cups, Six of Pentacles, Four of Pentacles, Queen of Pentacles, the Sun. Oh, kartu bottom of the deck-nya ada Death ya, hubungan yang selesai, permulaan yang baru mungkin. Untuk orang yang di atas, Ace of Swords, Four of Cups, Five of Pentacles ya. Di sini kamu kecewa. Kamu ngerasa orang ini kurang peduli sama kamu ya. Kamu ngerasa dia nggak perhatiin kamu lagi. Dia kurang menghargai kamu. Bahkan kamu ngerasa dia hanya ingin memanfaatkan kamu saja. Kamu ngerasa dia cuma manfaatin kamu. Kamu jadi nggak stabil emosinya, jadi pemarah, jadi mudah kesal ya. Dan apa yang kamu harapkan dari dia cuma kayak sebatas mimpi gitu ya. Jadi harapan kamu, impian kamu sama dia sama ini tuh kayak mimpi yang nggak pasti ya, mimpi yang nggak pasti. Sementara dia di sini ada banyak hal yang dia bagi mungkin ya. Mungkin dia membagi sesuatu dengan yang lain ya. Keegoisan, tentang keegoisan dia juga ada di sini. Mungkin ini hubungan yang ada pengkhianatan. Tapi dia masih berharap sama kamu. Di sini aku lihat dia ngerasa terbantu sama kamu, terutama dalam segi keuangan. Sementara kamu udah habis-habisan nih banyak ya memberikan sesuatu untuk dia. Ini kamu berhubungan dengan Taurus, Capricorn, Virgo. Di antara mereka elemen tanah. Yang aku lihat di sini kamu ngerasa hubungan ini udah selesai gitu ya. Udah hancur. Kamu pengen ngejauh dari dia karena mungkin udah sih, untuk apa kamu sering kali dimanfaatkan oleh dia, sementara dia itu nggak peduli sama kamu. Dia kurang menghargai kamu. Kamu ngerasa dia tuh dekat sama kamu cuman ada maunya aja gitu ya. Dia dekat sama kamu cuman karena kamu punya sesuatu. Tapi dia tidak kamu ngerasa dia tidak menginginkan kamu sepenuhnya, tidak ada ketulusan. Kamu lelah di situ ya. Banyak yang kamu korbankan untuk dia, sementara dia belum tentu gitu ya. Harapan kamu seolah pupus. Kayaknya mungkin dia menjanjikan sesuatu sama kamu. Banyak hal yang dia ingin lakukan gitu ya.
untukmu, tetapi semua hanya perkataan atau janji-janji yang belum pasti, janji-janji yang mungkin hanya omong kosong. Banyak sesuatu yang dirugikan. Di situ kamu ngerasa kamu dirugikan oleh dia. Agak sedih ya untuk kartu yang keempat, kesedihan yang kamu rasa kamu harus melepaskan dia. Mungkin di sini ada pilihan di mana kamu ingin ngelepasin orang ini karena kamu punya mimpi yang lain, kamu ingin wujudkan mimpi yang lain. Kamu berharap ada orang yang lebih bisa memberikan harapan baru. Kamu berharap nantinya bisa bahagia dengan orang yang bisa mengerti kamu, bisa menghargai kamu ya. Orang yang bisa mengobati perasaan kamu saat ini. Jadi ini adalah rasa trauma yang bikin kamu lebih berhati-hati lagi ke depannya ya. Mungkin kamu akan cari orang yang bisa menghargai kamu. Orang yang terima kamu dengan ketulusan hatinya, bukan karena ada sesuatu, bukan karena kamu punya kelebihan, tetapi orang yang bisa menerima kekurangan kamu juga ya. Orang yang dibawa ini dia terkadang terlihat royal, tetapi di sisi lain dia agak egois, dia mementingkan diri sendiri. Bahkan di sini dia fokusnya ke diri dia sendiri. Dan mungkin dia berbagi dengan yang lain, tetapi dengan kamu dia agak jauh gitu ya. Orang ini masih berharap dengan kamu. Mungkin kamu bisa jadi orang yang membantu keuangan dia, jadi dia masih ngarepin kamu nih. Mungkin harapannya dalam segi keuangan ya, atau bantuan kerja. Di sini mungkin kamu bantuin dia kerja atau apa, bantuan modal atau apa ya. Dia masih berharap sama kamu karena kamu bisa memberikan kenyamanan untuk dia dari segi keuangan ya. Sementara kamu udah lelah ya. Ini hubungan kamu dan dia saat ini timeless, berlaku kapan aja. Saat kamu mendengarkan readingan ini ya. Bottom of the deck udah keluar tadi ya, death, tentang hubungan yang selesai. Kamu pengen hubungan baru, kondisi baru, lingkungan baru, dan aku lihat kamu juga pengen melepaskan hal-hal negatif ya. Mungkin dia adalah orang yang membawa hal negatif untuk hidup kamu ya. Kamu ngerasa banyak pikiran-pikiran, dugaan-dugaan yang buruk jadinya ya. Jadi mungkin hidup kamu kurang tenang ketika kamu sama dia. Jadi dengan menghindar akan menjadi lebih baik lagi. Untuk oracle card aku coba shuffle dulu ya. Oracle card. Oke, ada satu kartu di sini. Keep an open mind ya. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Jadi ini apa ya? Soulmate kamu ya, belahan jiwa kamu nggak sesuai dengan ekspektasinya kamu, berbeda dengan ekspektasinya gitu ya. Jaga dan coba untuk membuka pikiran kamu lagi gitu ya. Jaga perasaan lebih baik lagi. Jangan sampai jadi terlalu baper, mendalam, tersakiti, terluka, jadi trauma gitu ya. Mungkin dia nggak sesuai dengan ekspektasinya kamu. Mungkin di awal kamu ngerasa impian kamu akan berhasil ketika kamu dapetin dia. Awalnya mungkin dia baik ya, dia royal, dia terlihat seolah bisa diajak berbagi sama kamu. Kamu ngerasa dia punya ketulusan, dia baik lah di mata kamu, tetapi kenyataannya nggak sesuai, kenyataannya nggak sama dengan apa yang kamu pikirkan, dengan apa yang kamu harapkan.
agak berbeda ya. Jadi di sini sarannya juga kamu harus hati-hati, karena jangan sampai kamu ikut dalam pikiran-pikiran yang belum tentu sama dengan kenyataannya gitu ya. Mungkin di sini kamu sudah membayangkan sesuatu yang indah di awal, tetapi kenyataannya nggak sesuai ya. Kamu mungkin sudah menduga-duga, orang ini baik, nanti kedepannya kamu akan lebih baik dengan orang ini, kamu akan senang, kamu akan bahagia. Karena itu nggak bisa ditebak ya kebahagiaannya. Kamu harus jalani dulu, nyaman atau enggaknya ya. Jangan lihat juga dari fisiknya dia, karena fisik juga belum tentu menjadi jaminan kebahagiaan. Kadang ada juga yang sifatnya kayaknya baik di depan, tapi di belakang rupanya dia punya sifat lain. Jadi kamu harus mengenal baik-baik orang yang kamu dekati ya. Dan kalau kamu sudah temuin orang yang gak sesuai dengan ekspektasi kamu, ya jangan dilanjutkan. Dan tidak semua orang itu akan punya tipe atau sifat yang sesuai dengan apa yang kamu mau ya. Mereka punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang terlihat baik pasti dia ada buruknya juga, yang buruk ya belum tentu baik, mungkin dia punya keunggulan di situ ya, mungkin dia juga punya kelebihan. Jangan memaksakan orang lain juga untuk jadi sesuai dengan apa maunya kamu, sesuai dengan tipenya kamu, karena orang lain punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Mereka punya sifat yang dia punya juga ya. Mereka punya kepribadian masing-masing, dan mungkin mereka juga udah sesuai apa adanya mereka gitu ya. Mereka juga berhak jadi diri sendiri ya. Jadi kamu jangan berharap dia akan cocok dengan apa maunya kamu. Kamu juga harus bisa beradaptasi dengan sikapnya dia terhadap kamu ya. Jangan dia terus yang beradaptasi terhadap kamu, tapi kamu juga harus bisa mengerti dia ya. Jadi jangan ingin dimengerti aja, kamu juga harus bisa ngertiin dia ya, kondisinya dia nanti ya. Ini pelajaran lah ya. Kalau awalnya kamu ngerasa kehadiran dia ini akan baik di kehidupan kamu selanjutnya, kamu nggak bisa berandai-andai langsung ya, karena hati orang bisa berubah, perasaan juga bisa berubah ya. Kalau kamu ngerasa saat ini dia buruk, ya udah jauhi aja, cari yang lebih baik lagi. Dan di sini orang ini masih berharap sama kamu ya, karena dia ngerasa ada sesuatu yang dia suka dari kamu, mungkin dalam hal keuangan ya, bantuan kamu, tapi kamu juga ngerasa dirugikan oleh dia di sini ya. Oke, ini bisa kebalik energinya, bisa juga enggak ya, bisa ada yang cocok, ada yang enggak. Jadi intinya untuk kamu harus bisa jaga diri ya, jaga perasaan, jangan langsung menghayal yang indah-indah, yang bahagia dulu. Kamu harus teliti orang yang kamu kenal, kamu harus lebih bijak lagi ngelihat sikapnya ya. Kamu harus bisa lebih mendalami dulu seperti apa orang itu. Jangan langsung mengecap orang ini akan bikin kamu bahagia, orang ini akan bisa sesuai dengan apa yang kamu mau, karena mereka juga punya kepribadian yang unik gitu ya. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jangan menuntut orang lain untuk jadi apa maunya kita gitu ya. Kita belajar untuk mengerti orang lain, belajar untuk ngerasain kondisi orang lain, baru orang lain nanti akan coba masuk ke kehidupan kita, akan balik mengerti kita ya. Akan ada balasan dari kebaikan yang kita berikan. Dan kalau kita buruk terhadap orang lain, memberikan hal negatif ya, nanti balasannya juga negatif gitu ya. Ini untuk orang di pilihan kartu keempat ya. Jadi orang yang kamu hadapi ini masih berharap dengan kamu karena kamu sangat membantu dia. Tapi dia orang yang egois ya. Dia orang yang egois, keras kepala. Kalau kamu bikin dia kesal, dia akan menghindar mungkin ya.
Kalau kamu bikin dia marah, dia menjauh dulu. Yang dia utamakan adalah dirinya sendiri dulu di sini. Dan kalau kamu ngerasa dia bukan yang terbaik, ya udah, kamu cari harapan lain, mimpi yang lain. Ada banyak mimpi, bukan uh, hanya satu ya. Jangan kamu taruh harapan kamu pada satu orang, karena kalau kamu taruh, jiwamu akan rasanya seperti hilang ketika orang ini tidak sesuai dengan ekspektasinya kamu. Kamu akan ngerasa kamu bukan apa-apa, kamu nggak berarti ketika kamu kehilangan orang ini ya. Jadi jangan sampai kamu sia-siakan kehidupan kamu hanya untuk berekspektasi bahwa orang yang kamu sayang akan bahagiain kamu selalu, akan bisa ikutin apa maunya kamu gitu ya. Oke, ini untuk kartu pilihan yang keempat ya. Semoga bisa resonate ya. Semoga bisa resonate dan semoga jadi lebih baik lagi lah ya. Karena di sini kamu juga udah coba untuk ngelepasin masa lalu dan mencoba menjadi lebih baik lagi. Kamu belajar jadi pribadi yang baru ya. Banyak pelajaran yang kamu ambil. Untuk dari keempat kartu ini, semoga bisa resonate bacaannya, hubungan kamu saat ini ya, kamu dan dia. Aku harap kalian bisa jadi lebih baik lagi ya, bisa berpikir dewasa, lebih bijaksana dalam bersikap ya. Semoga cocok bacaannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Akunku agak bermasalah yang satunya lagi, jadi aku bikin akun baru mungkin ya. Terima kasih yang udah mampir di channel ini. Sampai jumpa.